Mari kita simak pemaparan materi pada video kali ini. Penindasan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang. Semenjak kedatangan Jepang pada tahun 1942 ke Indonesia, sebetulnya Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Tetapi pada saat itu Belanda memilih untuk membumi hanguskan objek-objek vital. Hal ini dimaksudkan agar Jepang kesulitan mengambil alih Indonesia. Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda. Keberhasilan ini, Jepang terpaksa harus memperbaiki sarana-sarana yang rusak, seperti transportasi, komunikasi, dan bangunan-bangunan publik. Bukan hanya sekedar itu, Jepang pun merubah sistem pemerintahan militer. Selain itu, Jepang pun melakukan beberapa penindasan kepada rakyat Indonesia yang tentu saja pada saat itu rakyat Indonesia begitu menderita. Lantas, apakah rakyat Indonesia berdiam diri dan pasrah dengan keadaan yang ada? Tentu saja tidak ya teman-teman. Rakyat kemudian merespon tindakan Jepang dengan melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada saat itu terdiri dalam 3 kategori. Yang pertama, perlawanan kooperatif, kedua, perlawanan bawah tanah, dan yang terakhir, perlawanan bersenjata. Beberapa perlawanan tersebut salah satunya yaitu perlawanan rakyat Aceh, yang dimana pada video kali ini kami akan menjelaskan pokok pembahasannya seperti latar belakang terjadinya perlawanan, tokoh dalam perlawanan, proses perlawanan, dan yang terakhir yaitu akhir perlawanan. Latar belakang. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia harus ikut serta dalam upacara penghormatan kepada matahari. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun termasuk yang diperintahkan dan diharuskan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi atau yang disebut dengan Seikirei. Perilaku ini menurut rakyat Aceh sangat bertentangan dengan akidah Islam. Oleh karena itu, pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Tokoh dalam perlawanan yaitu Tengku Abdul Jalil atau Tengku Kotplieng adalah seorang ulama dan pemimpin pondok pesantren di daerah Lok Selmawe atau Aceh. Proses perlawanan dibagi menjadi 3 poin. Pertama, serangan rakyat Aceh terhadap Jepang. Yang kedua, serangan Jepang kedua. Dan ketiga, serangan rakyat Aceh terhadap Jepang. Poin pertama, setelah mengalami penderitaan, rakyat Aceh melancarkan perlawanan terhadap Jepang sampai 2 kali. Pertama, terjadi pada tahun 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru mengaji di Cotpling. Untuk membebaskan penderitaan rakyat, Tengku Abdul Jalil mengajak rakyat Aceh mengangkat senjata untuk melawan Jepang. Jepang membujuk Tengku Abdul Jalil untuk mengadakan perdamaian, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Jepang menyerang rakyat di Cotpling yang sedang menjalankan ibadah. Setelah rakyat Cotpling mengeruhi adanya serangan Jepang, mereka segera bangkit mengambil senjata dan membalas serangan Jepang. Akhirnya Jepang terdesak mundur. Serangan Jepang kedua. Kemudian Jepang melakukan serangan yang kedua kalinya, tetapi serangan itu gagal karena rakyat Aceh telah siap melawannya. Serangan ketiga dilakukan oleh Jepang yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan kejam. Dalam serangan yang ketiga ini, Masjid Kotplieng dibakar oleh Jepang. Rakyat mengalami kewalahan dan Tengku Abdul Jalil meloloskan diri. Akan tetapi, dia ditembak oleh pasukan Jepang ketika sedang menjalankan ibadah. Perlawanan rakyat Aceh yang kedua terjadi pada tahun 1944 di bawah pimpinan Tengku Hamid. Ia berhasil membawa pasukannya ke lereng gunung untuk mengadakan gerilya, tetapi karena keluarganya diancam oleh Jepang akan dibunuh semuanya, maka mereka terpaksa kembali dan menyerah kepada Jepang. Akhir perlawanan, Jepang kemudian meningkatkan kekuatan tempur pasukan yang dikirim untuk melawan pengikut Tengku Abdul Jalil. Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Cotplieng. Dalam keadaan terdesak, Tengku Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buluh Belang Arah. Beberapa hari kemudian, saat Tengku Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya sedang menjalankan ibadah, mereka ditembaki oleh tentara Jepang. Melalui serangan kejutan ini, Tengku Abdul Jalil dan lebih dari 100 rakyat Aceh gugur sebagai kusuma bangsa.